Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Betul sekali pemirsa, pada malam hari ini siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa yang sedang memiliki permasalahan mungkin dalam kehidupan Anda dan mungkin merasa nggak ada jalan keluarnya. Nah, pemirsa bisa mengambil handphonenya, bisa mengirimkan SMS berpartisipasi dengan kami di nomor 0819-081-777771. Nah, atau mungkin pada malam hari ini nih pemirsa sedang memiliki masalah pekerjaan atau masalah kesehatan atau masalah rumah tangga atau masalah apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya. Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819-081-77771. Ya, nah, setiap orang pasti memiliki impian. Ya, tapi apakah semua impian yang kita impikan itu bisa menjadi kenyataan? Ya, impian kecil ataupun impian besar semua orang masih memilikinya. Nah, Ya, betul. kalau ditanya, Ana memiliki impian apa dalam kehidupan Anda? Anda punya impian nanti kalau misalnya sudah nikah, terus orang tua Anda tinggal sama Anda gitu. Jadi Anda rawat orang tua Anda kayak gitu. Itu kalau dalam keluarga ya. Ya. Terus kalau misalnya dalam pekerjaan gitu, karena Anda suka sama anak-anak kecil gitu ya. Ya. Jadi ingin punya panti asuhan Wow. gitu. Nah, terus ingin juga punya panti jompo buat yang tua-tua. Tempatnya tua-tua. Ya, Kak Hengki mau masuk daftar? Saya masih muda. Oh, masih muda ya. Kalau Hengki sendiri punya impian? Pasti punya. Apa tuh impiannya? Cerita dong. Nah, impiannya kalau tadi berkeluarga, keluarga yang harmonis, anaknya lucu. Anaknya berapa pintar. maunya? 2 saja cukup. Nah, Nah, terus kalau impian yang dari kecil nih, sekarang udah jadi kenyataan apa tuh? kalau dulu memiliki impian sih ingin jalan-jalan ke luar negeri. Walaupun sudah terrealisasi, Keren. walaupun hanya di Singapura aja, tapi bisa melihat Singapura yang begitu, negara yang kecil tapi begitu hebat. Nah, bangga juga. Nah, Luar biasa kali ya. dulu pengen mimpi punya bisa main musik. Nah, Udah bisa belum? bisa, sekarang udah bisa. Tapi kan harus belajar terus biar semakin lebih lagi. Nah, Luar biasa kalau ya. Anda mimpi-mimpinya yang dulu yang sudah menjadi kenyataan apa? Nah? Ya dulu karena waktu kecil suka nonton televisi gitu ya, jadi nonton acara anak-anak, ada MC-MC-nya gitu, jadi Ya. wah pengen lah bisa masuk TV, MC di televisi gitu. Nah, dan ya luar biasanya sekarang udah Sudah menjadi bisa. kenyataan. Wah, Ya. hebat. Mungkin pemirsa di rumah juga memiliki impian-impian yang mungkin pengen diraih. Bagaimana cara meraih impian itu? Nah, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Karena itu jangan lewatkan Sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan masa depan yang baik. dan pengharapan Selalu selalu ada ada untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini kami mengangkat tema Impian yang menjadi kenyataan. Kita sudah kedatangan narasumber Dua orang, ya. 2 orang. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Ya. Selamat malam, Pak Bagus. Selamat malam Hengki dan selamat Selamat malam Ana dan pemirsa Batam TV. Selamat malam. Selamat malam juga Ibu Ervi. Selamat malam Ana, selamat malam Hengki, dan selamat malam pemirsa di rumah. Ya, Gimana kabarnya?
Tentu saja Luar biasa, dahsyat, dahsyat, dan selalu mantap. mantap. Nah, ini ngomong-ngomong impian, bisa cerita sedikit impian Pak Bagus dulu atau untuk yang ke depan tuh ada nggak Pak? Ya, saya sebenarnya termasuk orang yang realistis, ya realistis. Tapi tentu setiap orang punya satu impian, ya. Kalau impian memiliki keluarga yang bahagia, memiliki anak yang lucu-lucu itu sudah kesampaian, ya. Nah, sudah kesampaian dan Saya cepat nyusul lah Pak kalau gitu. Amin, amin. jadi kalau impian ke depan tentu bagaimana supaya dengan apa yang kita punya, ya maksudnya apa yang kita punya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, dan lebih lagi gitu ya, maksudnya bisa memberikan yang lebih lagi. Nah itu memaksimalkan apa yang kita miliki, itu jadi impian. Dan saya pikir terus akan nggak pernah berhenti sampai kita berhenti bernafas ya. Itu impiannya. Kalau Bu Ervi pasti punya impian dong, boleh cerita-cerita dong sama kita. Ya jelas ya, setiap orang mesti punya impian ya. Terus saya punya impian karena dulu kan tinggal sama orang tua, jadi saya juga pikir, kalau saya sudah besar nanti saya juga mau lah punya keluarga seperti orang tua saya, punya suami, punya anak-anak, dan kami bisa hidup satu keluarga, bisa bareng gitu. Terus saya punya impian seperti itu, dan sekarang sih sudah tergenapi gitu lah, punya keluarga. Dan juga dulu saya juga punya impian kalau saya setidaknya saya mesti bisa sekolah sebagaimana saya bisanya gitu lah. Jadi sekolahnya nggak cuma apa ya, maksudnya yang biasa-biasa aja, enggak gitu loh. Apa yang mana, kalau saya punya kesempatan, saya bisa sekolah. Jadi waktu saya lulus SMA sempat waktu itu saya mikir, saya masih bisa nggak sekolah, padahal waktu saya pengen kuliah gitu loh. Tapi waktu itu terus terang keadaan orang tua saya juga nggak bisa menunjang 100%. Tapi yang luar biasanya ternyata papa saya itu support saya. Papa saya tanya, kamu pengennya apa? Kamu pengen kerja apa pengen kuliah? Papa saya tanya gitu. Saya bilang, saya pengen kuliah, saya nggak pengen kerja untuk saat ini. Dan luar biasa papa saya menyanggupin gitu. Oke, kamu mau kuliah, kalau kamu pakai waktunya baik-baik, kamu belajar dengan baik, saya kasih kamu kuliah. Seperti itu. Dan saya ngerasa beruntung banget gitu loh. Saya bisa sekolah dengan jenjang setelah SMA, dan ya itu saya ngerasa gimana ya, bahagia banget gitu. Dan apa yang jadi keinginan, kerinduan, dan menjadi impian saya itu sudah tergenapi dalam hidup saya. Kalau impian yang ke depan, Bu Ervi ada nggak? Impian yang ke depan ya tentu saja ada ya. Impian ke depan saya pengennya sebagaimana saya ada sekarang, saya bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Seperti nggak jauh lah seperti yang Pak Bagus tadi ya, apa yang saya miliki, waktu saya. Jadi bukan untuk kami, bukan untuk saya saja, bukan untuk keluarga saya saja, enggak ya. Tapi saya bisa melakukan banyak untuk orang lain. Apalagi waktu saya pernah sakit dan saya nggak bisa melakukan apa-apa, itu benar-benar menjadi menjadi satu pukulan bagi saya gitu loh. Pada saat saya nggak bisa melakukan apa-apa, rasanya saya sudah nggak ada harapan apa-apa lagi gitu loh. Tapi pada saat itu saya bilang, kalau memang saya masih memiliki waktu untuk hidup, saya mau memakai waktu saya itu untuk bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Luar biasa ya. Nah, kalau ngomong impian, semua orang masih memiliki impian. Tapi banyak juga beberapa orang punya mimpi, impian, tapi pesimis. Rasanya mustahil deh impianku ini terlalu tinggi. Nah, bagaimana Bapak atau Ibu menanggapin hal seperti ini? Orang-orang yang pesimis soal impiannya sendiri. Padahal pengen punya impian yang besar, tapi pesimis, rasanya mustahil. Gitu. Ya, tidak ada yang salah dengan memiliki impian sih, ya nggak ada yang salah. Apalagi sejak dari kecil, misalnya anak kecil pengen jadi princess ya, pengen jadi putri, mungkin yang laki-laki pengen jadi pangeran ya kan. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan memiliki satu impian. Justru itu yang membuat hidup kita menjadi lebih bersemangat ya. Hidup kita menjadi lebih bergairah ya gitu kan. Coba kalau setiap pagi kita bangun tapi tidak memiliki satu harapan tertentu, mungkin hidup kita rasanya kok hambar ya. Jadi tidak ada yang ingin kita capai gitu. Tapi tentunya impian itu harus disertai juga dengan kerja nyata, ya kan.
kerja nyata bagaimana supaya impian itu tidak hanya menjadi sekedar impian saja, akhirnya menjadi angan-angan, dan banyak orang yang akhirnya aku akhirnya harus mengubur impianku, ya. Wah. Aku harus mengubur segala yang aku impikan, ya. Jadi putus asa orang-orang. Jadi putus asa, menjadi down, dan karena dia masih hidup di dalam impiannya, ya. Impian itu kan bisa juga menjadi penghambat, ya. Tapi bisa juga menjadi penyemangat, ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, gitu. Itu menurut saya begitu. Kalau orang-orang bisa pesimis soal impiannya sendiri, itu karena faktor apa ya mungkin? Mungkin seringkali ya karena apa yang dia percayai, ya, apa juga pengaruh apa yang sudah dia alamin. Kan umpamanya ya kita pernah gagal nih, gagal dalam satu hal. Otomatis kan kita untuk mencoba lagi dalam usaha nih, kita pernah gagal, kita mau mencoba lagi kan kita masih mikir mau nyoba apa enggak, nanti gagal lagi gimana, kan seperti gitu. Jadi kita jadi mau mulai sesuatu kan kita jadi pesimis, ya. Untuk mau melangkah itu sudah susah, beda waktu kita awal mau mulai kita gampang. Jadi kan seperti itu, tapi jangan sampai karena kegagalan kita itu membuat kita jadi pesimis. Justru kalau kegagalan itu menjadi batu loncatan bagi kita untuk kita bisa mencoba, membuat kita lebih bergairah, lebih semangat lagi. Gimana sih, masa kalau orang lain bisa, kita nggak bisa, seperti itu. Ya, buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang memiliki impian-impian apapun, tapi jangan mimpi dulu nih malam hari ini, nonton dulu New Life-nya ya. Ya, buat pemirsa atau memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, jangan ragu lagi, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819-081-77-771 seperti yang sudah tertera di layar televisi pemirsa di rumah. Ya. Nah, Pak, kalau sebagian orang gitu ya, termasuk saya sendiri, ingin punya impian gitu, ingin jadi orang kaya, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin punya tabungan yang banyak gitu. Apakah itu salah kalau punya impian seperti itu? Ya, nggak salah sih, nggak salah. Itu saya pun mau ya seperti itu. Bisa jalan-jalan, bisa punya uang, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, jadi banyak orang-orang yang sudah mencapai itu semua, dan pada akhirnya mereka merasakan kesia-siaan, ya. Ini bukan berarti kalau gitu nggak usah kaya gitu, tapi bagaimana dengan kekayaan yang dimiliki itu akhirnya manusia atau orang bisa menjadi membawa manfaat gitu ya. Bahkan dengan kekayaannya itu bisa membawa kebahagiaan gitu. Karena dengan kita membahagiakan orang lain, otomatis itu kembali ke kita. Kita melihat orang lain senyum, kita juga jadi ikut senyum kan. Tapi kalau kita hanya sibuk, kadang-kadang ada orang mikir, jalan-jalan keliling dunia, tapi mungkin setelah dikelilingin semua kok bosen juga gitu. Nah, tapi nggak ada yang salah. Tapi bagaimana dengan kekayaan atau dengan apa yang diberikan kepada kita itu bisa membawa manfaat, ya. Sehingga membuat kita itu semakin ingin lebih-lebih lagi gitu kan. Misalnya Ane jadi orang kaya, amin. Jadi orang kaya. Nah, melihat tadi bikin panti asuhan, melihat anak-anak kecil tersenyum, mereka memandang Ane dengan penuh harapan. Ane otomatis pengen lebih kaya lagi supaya apa? Bikin lagi panti asuhan lagi yang lebih banyak. Melihat wajah-wajah yang tersenyum, yang sukacita gitu. Jadi impian itu bukan untuk dinikmati sendiri gitu Pak ya? Ya, pada awalnya memang kalau orang punya impian itu kan progresif ya. Progresif, dan pada awalnya mungkin terkesan egois ya. Saya juga mengalami terkesan egois. Pokoknya pengen ke saya dan saya gitu ya. Tapi pada akhirnya manusia juga akan mengalami yang namanya kerinduan atau keinginan untuk bagaimana sih merasakan kalau orang lain juga ikut berbahagia. Nah, itu sebetulnya impian yang sejati lah ya, kalau bahasa ininya sejati ya.
Tapi Gitu. ada juga orang yang ingin mencapai impiannya malah menghalalkan segala macam cara gitu kan, sampai ada orang pun disikut sana sikut sini atau pergi ke orang-orang Pintar. yang pintar gitu ya, Ya. biar impiannya, pokoknya saya mau impian saya tercapai. Nah, bagaimana itu? Atau untuk yang pengen kaya korupsi. Gimana Bu? Kira-kira? Nah, itu dia. Saya percaya gini, kalau dengan cara-cara yang tanda kutip nih, kayak tadi anak kata menghalalkan segala cara, saya rasa itu gimana ya? Mending kita dengan cara yang benar deh, kalau kita mau dengan gini. Kalau kita dengan cara kita yang benar, dengan umpamanya seperti tadi dikatakan Pak Bagus ya, kita mau mencapai impian, kita mesti berusaha juga kan dengan apa yang bisa kita lakukan. Pada saat kita mencapai, kita rasanya kita jadi punya kepuasan tersendiri ya. Memang saya tahu semua yang tercapai itu tidak terlepas dari turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, secara manusia pada saat itu kita jadi senang, aduh ini ternyata saya ini bisa, saya itu mampu gitu loh. Nah, tapi kalau kita dengan cara-cara yang pendek, cepat dapat, nanti kita pun cepat bosan. Kita kan secara nggak langsung kan, wah ternyata gampang nih untuk dapat ini. Jadi kita sepertinya sama impian gitu, kita bisa jadi memandang remeh gitu. Oh ternyata kok gampang banget seperti itu. Jadi kalau saya sih mending kita dengan cara yang benar, dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah tentu saja seperti tadi dengan Pak Bagus ya, kalau kita punya impian kita pasti ada planning kan, apa yang sih harus kita lakukan, step-step yang kita lakukan untuk kita bisa mencapai impian itu. Umpamanya kita pengen jadi guru nih, otomatis kita harus belajar sesuai dengan jenjang yang membuat kita untuk bisa menjadi guru. Nggak mungkin kita pengen jadi guru terus kita sekolahnya hukum gitu kan, nggak mungkin gitu, seperti itu. Dan semua kita juga perlu apa yang sih yang kita lakukan, dan tentu saja tidak terlepas semua itu juga karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kami masih ingatkan pemirsa di rumah, mungkin sedang memiliki permasalahan dalam kehidupan pemirsa di rumah, apapun itu, atau sesuai dengan tema ini, memiliki impian yang bisa menjadi kenyataan. Mungkin pemirsa pun jangan-jangan takut untuk bermimpi. Aku memiliki impian aja nggak ada. Nah, mungkin pemirsa bisa bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini di 0819 081 77 771. Nah, ini ada SMS bagus Pak dari 5085. Selamat malam Nyules. Selamat malam. Saya Ramdan di Legenda Malaka. Saya memimpikan cita-cita ingin memiliki pasangan hidup, tapi sampai sekarang belum menjadi kenyataan. Gimana menanggapi Impian itu. yang menggapai impian itu, apa yang harus saya lakukan? Ya, yang jelas Anda ya pasti masih muda ya. Kalau di bawah 100 tahun itu masih muda. Saya masih muda, saya di bawah 100 tahun. Jadi kita harus tetap memiliki semangat hidup. Nah, fokusnya justru tidak kepada impian atau setiap hari merenungi kok nggak ada istri, nggak ada pacar misalnya ya. Tapi dengan kita memiliki semangat, maka segala sesuatu itu akan menjadi baik ya, kelihatannya ya. Misalnya melihat jalanan macet pun di Batam tidak menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan pasti nanti akan memberikan pasangan yang terbaik bagi Anda. Ya, Anda terus percaya Tuhan pasti berikan. Nah, dan kalau Anda percaya, yakinlah bahwa itu akan terjadi ya. Pasti akan terjadi, tinggal waktunya saja ya. Waktunya mungkin tidak besok ya, tidak lusa, tapi itu pasti terjadi ya. Jadi yang Anda lakukan, teruslah punya impian memiliki pasangan hidup yang terbaik, dan Anda terus percaya Anda katakan bahwa saya percaya Tuhan pasti berikan pasangan hidup yang terbaik ya. Lalu apakah setiap impian kita itu bisa menjadi kenyataan? Nah, gimana? Bisa nggak impian kita menjadi kenyataan? Itu tergantung dengan apa yang kita percayain ya. Seperti tadi yang SMS tadi yang dikatakan Pak Bagus kan, meskipun sekarang kelihatannya tuh belum ada pasangan, tapi kalau kita tetap percaya kalau Tuhan memberikan yang terbaik, itu pasti terjadi gitu loh. Tuhan pasti menyediakan. Nah, jadi kalau kita punya impian
kita percaya kalau impian kita bisa menjadi kenyataan, dan saya percaya itu akan terjadi. Tapi kalau kita pesimis, otomatis kalau kita pesimis kita tidak melakukan apa-apa. Mungkin kita berdiam diri. Aduh iya ya, kok impian saya kelihatannya kok cuma angan-angan belaka. Lah itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita percaya. Tapi saya percaya kalau kita mempunyai impian, kita pasti sudah dalam hati kita sudah punya satu semangat, punya satu gairah, dan juga kita punya kita melakukan banyak hal untuk mencapai impian kita, entah cuma berdiam diri sampai di sana saja seperti itu. Dan semua apa yang kita percayain itu yang akan terjadi. Jadi tergantung dengan apa yang menjadi pola pikir kita, nilai-nilai apa sih yang kita pegang. Ya. Nah, kalau kembali ke SMS yang dulu, banyak nih SMS yang masuk, pengen memiliki impian keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, tapi setelah menikah justru terjadi pertengkaran, ada yang suami selingkuh, justru kelihatan jadi suami berjudi dan menjadi error. Nah, gimana mungkin sikap yang harus diambil atau menanggapi menurut Ibu dan Bapak gimana? Ya, mungkin saya nambahkan yang tadi Ramdan ya. Oh, ya. Kadang kita fokus kepada apa usaha yang harus kita lakukan. Jadi misalnya mungkin harus ke biro jodoh ya. Terus mungkin harus Facebook ya. Teman Facebooknya yang banyak ya, mungkin harus Twitter dan lain sebagainya. Tapi kita melupakan bahwa kan jodoh itu di tangan Tuhan ya. Bukan di tangan Facebook ya. Jadi Anda percaya saja, walaupun Anda nggak punya Facebook, walaupun Anda nggak punya Twitter, kalau nanti saatnya Tuhan kasih, Tuhan akan berikan ya. Amin. Jadi tidak usah kita terlalu sibuk dengan tanya sama teman yang sudah ini, gimana resepnya bisa punya pasangan. Nah, jadi akhirnya kita menjadi orang lain ya. Dan kita fokus kepada apa yang orang lain sudah lakukan ya. Kemudian kita menjadi kehilangan apa yang sebetulnya kita inginkan ya. Jadi percaya saja Ramdan, waktunya akan datang. Nah, mengenai tadi masalah keluarga harmonis, punya impian ya. Sebetulnya kan kalau sudah menjadi pasangan hidup ya, itu impian itu tidak lagi impian saya gitu ya. Tapi adalah impian bersama. Apa sih yang menjadi impian bersama? Itu coba dibicarakan. Nah, kadang-kadang kita sering bertengkar misalnya dengan pasangan karena saya dan saya dan saya. Itu kan adalah salah satu implementasi dari impian kita sebetulnya. Oh, kita ingin pasangan kita seperti ini ya. Kita ingin pasangan kita misalnya pandai memasak misalnya ya. Kita ingin pasangan kita bangun jam 4 pagi beresin rumah misalnya. Hal-hal seperti itu. Padahal istri memiliki impian yang lain. Nah, itu yang harus dibicarakan. Karena rumah tangga itu bukan lagi bicara sekedar impian sendiri ya, tapi adalah impian bersama. Dan kalau sudah punya anak, apa impian anak? Nah, itu yang juga harus dibicarakan. Ya, itu kalau menurut saya. Mungkin Bu Ervi ada yang mau ditambahkan? Ya, benar sih ya, seperti tadi yang ngomongin Pak Bagus ya. Jadi kalau sudah suami istri bukan cuma ngomong berbicara saya, tapi berbicara jadi kami. Karena kan yang di rumah tangga, di rumah itu berdua, bukan satu lagi. Jadi ada apa-apa, kita punya cita-cita, pinginnya apa sih yang pingin kita lakukan, kita harus diskusi. Nah, pada saat kita berjalan sendiri-sendiri, itulah yang akan terjadi ya. Mungkin beda pendapat, ya ujung-ujungnya kan jadi tengkar, seperti itu. Jadi ya, kalau sudah berkeluarga memang ada baiknya berdiskusi. Mungkin sebelum menikah mungkin sudah berdiskusi apa sih yang ingin dicapai bersama, apa sih yang menjadi impian. Jadi bukan waktu sudah menikah baru dibicarakan, enggak ya, tapi pada saat masih pranikah gitu, pada saat masih pacaran gitu sudah bisa dibicarakan seperti gitu. Jadi kan kita tahu kita ini sejalan apa enggak. Kadang-kadang kan repotnya kita sudah menikah terus nggak sejalan kan jadi berantem sendiri gitu. Jadi kalau sebelumnya kita sudah tahu, oh pasangan saya pengennya ini, dan saya bisa nggak untuk ngikut dengan apa yang bisa support gitu. Seperti dulu suami saya punya kerinduan, oh saya pengen menjadi
bisa membantu banyak orang. Saya bisa ngikutin apa yang menjadi impian dia. Kalau saya nggak bisa, saya malah bukan menjadi istri yang penolong, malah menjadi istri yang perongrong seperti itu. Nah, ini juga ada SMS mengenai pasangan hidup dari 8366. Ini saya punya impian mau menikah sama bule. Nah, gimana caranya biar impian saya menjadi kenyataan? Nah, ingin sama orang asing gitu. Untuk ini ya Mbak yang kirim SMS ya, luar biasa ya impiannya ya. Mau menikah sama bule, mungkin nggak jauh-jauh beda kali sama Ana ya. Saya juga. Kalau saya sendirinya nggak kepikir lah. Itu nggak masalah sih kalau kita punya impian sih, nggak apa-apa gitu. Apa yang kita percaya, saya percaya apa yang kita percaya itu yang terjadi. Dan kalau memang seperti itu ya. Percaya sama bule ya? Ya mungkin bisa sering-sering ke Singapura ya. Dan yang mungkin yang paling penting Pak, belajar bahasa Inggris dulu kali Pak. Betul. Ya. Belajar bahasa Inggris, dan itu mungkin hal-hal yang secara apa ya, skill yang kita lihat, tapi ya semuanya kan kita serahkan sama yang di atas ya, sama yang Maha Kuasa. Soalnya kalau masalah pasangan hidup, seberapa besar sih usaha kita, semua itu jodoh itu berasal dari Tuhan. Benar. Mungkin kita sudah usaha 90% nih, tetap ada 10% itu yang menjadi bagiannya Tuhan, dia yang menentukan semuanya. Jadi kalau Mbak mau belajar bahasa Inggris, mau jalan-jalan ke Singapura, sudah dikatakan Mbak bagus, nggak apa-apa, kan ada step-stepnya nih. Jadi apa, memperluas pergaulan nih dengan orang-orang asing, apa bekerja di kantor-kantor yang asing yang gitu kan, bisa biar ketemu banyak orang bule, nggak masalah sih seperti itu. Tapi ya perlu juga dipertimbangkan kalau maunya punya pasangan orang asing, kira-kira gimana tentang budaya, tentang kebiasaan hidup gitu loh. Bukan cuma sekedar impian nih, kelihatannya keren nih punya suami bule gitu kan. Karena orang pikir, waktu saya kecil juga mikir gitu, iya kalau punya suami bule juga keren seperti itu kan. Cuma banyak hal yang kadang-kadang kita nggak menjadi pertimbangan kita, masalah kultur terutama ada. Iya. Nah, kalau sesuai dengan tema impian menjadi kenyataan, jadi langkah-langkah apa atau apa yang harus dilakukan biar impian itu menjadi kenyataan? Ya, yang penting sih sebenarnya kita bisa saja impian yang terus-menerus ada dalam pikiran kita, bukan itu yang menjadi kenyataan, tetapi malahan berbeda ya. Karena ya kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik ya. Jadi sama seperti tadi jodoh ya. Ada yang mungkin pengen, aduh pokoknya saya kalau nggak sama bule nggak mau misalnya. Sama pale jadinya. Nah, jadi padahal Tuhan menyediakan jodoh dari Magetan misalnya kan. dari nah, jadi itu kan kalau kita fokus pada impian, akhirnya kita kecewa. Kok yang datang dari lokal terus, bukan dari impor gitu ya. Padahal saya memimpikan orang bule ya. Nah, jadi fokusnya itu adalah bahwa impian yang sejati itu misalnya impian menjadi bahagia ya. Impian menjalani hidup dengan sukacita ya. Kan nggak ada orang, oh pokoknya saya ngimpi mau jadi orang kaya tapi nangis terus. Ya kan nggak ada ya kan. Kaya itu nanti yang dikejar apa, bahagia kan. Tapi kadang-kadang kita fokusnya bukan kepada kebahagiaannya itu sendiri, tetapi kepada aksesorinya gitu. Jadi itu yang mungkin persepsi mengenai impian itu harus juga kita kompromikan. Kalau memang kita merasa sudah bahagia, berarti impian itu sudah menjadi kenyataan gitu. Bukan karena, oh saya di rekening belum ada 100 miliar, jadi saya belum bahagia gitu misalnya. Padahal sudah dapat pekerjaan ya, sudah dapat gaji yang baik ya, terus misalnya punya keluarga, atau misalnya sudah bisa cicil rumah ya kan. Dulu mungkin nggak punya rumah, sekarang bisa cicil rumah, tapi ngerasanya oh belum ini pokoknya kalau mau bahagia, mau mencapai impian harus seperti yang saya impikan dulu. Nah, jadi akhirnya menyimpang dari tujuan kita sendiri itu. Jadi kita terus-menerus mengejar impian yang mungkin sampai kita menutup mata akhirnya nggak kesampaian, sehingga kita merasa tidak pernah bahagia.
Nah, itu yang harus kita juga kompromikan, ya, kompromikan. Makanya ya kita manusia kan ada sering kita mendengar kita harus selalu bersyukur, ya. Dengan kita bersyukur, kita bisa melihat ke dalam, kita bisa melihat dulu kita seperti apa, dulu kita bagaimana, kita bisa melihat juga orang-orang di sekeliling kita yang kurang beruntung. Nah, di situ kita baru melihat bahwa oh iya, terima kasih saya sudah mencapai apa yang saya impikan sebenarnya, yaitu apa, saya sudah happy, ya kan, saya sudah bahagia, udah seneng, udah bisa nyenengin orang tua misalnya, sudah bisa nyenengin orang lain misalnya, ya kan. Dan apa yang dulu misalnya dulu nggak bisa, misalnya ya, dulu boro-boro mikirin punya motor gitu ya, ngelihat orang naik motor, kebayang-bayang kapan saya bisa naik motor sendiri. Ya begitu sudah menjadi kenyataan, oh kok kayaknya nggak seneng naik motor gitu. Nah, itu berarti kita belum bisa berkompromi dengan diri kita sendiri, ya. Nah, karena kalau kita belum bisa mensyukuri, ya akhirnya apa? Kita nggak pernah merasa bahwa impian kita itu sudah tercapai. Gitu. Ya, kita harus break sejenak untuk menyaksikan iklan-iklan yang mau lewat tayang ini. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Dalam seminar ini, saya percaya setiap kita akan pasti diberkati dengan kebenaran. Seminar ini akan membicarakan tentang kebenaran apa yang Anda dapatkan. Kebenaran yang pertama yang akan Anda dapatkan adalah tentang identitas kita yang sejati di dalam Kristus. Dan kemudian yang kedua, saudaraku yang kekasih, dalam seminar ini juga kita akan mendapatkan kebenaran bagaimana perubahan yang sejati itu terjadi. Karena perubahan yang sejati terjadi dari dalam keluar, bukan perubahan dari luar ke dalam yang dipaksakan. Dan kemudian kebenaran yang berikutnya yang Anda dapatkan adalah tentang apa itu keberhasilan yang sejati. Karena keberhasilan yang sejati tidaklah ditentukan apa yang Anda bisa raih dengan tangan Anda. Tapi keberhasilan yang sejati adalah apa yang telah Kristus raih bagi Anda. Semuanya bicarakan tentang Kristus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita semuanya. Selamat bergabung, saudaraku, saya mengajak Anda bersama-sama dari pulau-pulau, dari kota-kota manapun, bisa join bersama-sama kami dengan seminar Kasih Karunia yang akan datang. Tuhan memberkati Anda, sampai ketemu di Batam. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 6840. Selamat malam, selamat malam. Saya mau curhat nih, usaha apa yang cocok di Batam dengan modal kecil tapi keuntungannya besar? Nah, dari Ovi ini, impian orang ini semua ini. Semua orang mau nih. Iya mau ini, saya pun mau ini. Usaha kecil tapi Untungnya besar. Ya, sebenarnya sih usaha yang tidak perlu modal
uang ya, itu adalah memanfaatkan potensi yang Anda miliki ya. Misalnya seperti Hengki pandai main musik ya, bisa kasih les ya, kasih les. Memang ada investasi kecil, yaitu membeli alat ya. Mungkin alat mulai dari yang sederhana ya. Nah, Anda bakatnya apa gitu. Kalau Anda memiliki bakat tertentu, misalnya Anda pinter matematika dan lain sebagainya, itu adalah modal ya. Kadang orang berpikir modal itu harus dalam bentuk uang ya. Kalau itu adalah cara berusaha yang paling gampang, yaitu buka warung atau buka toko, yaitu perlu modal. Resikonya apa? Begitu rugi, uang nggak kembali atau malah berhutang ya, harus menanggung pinjaman. Tapi kalau modal yang tidak akan habis dimakan ya kan, tidak akan habis dipakai, itu adalah potensi yang ada dalam diri kita ya, bakat, kemampuan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita ya. Anda pinternya apa? Nah, Anda pinter menulis, cobalah menulis di koran, menulis dikirim ke majalah atau kemana menjadi satu artikel, atau menulis mengenai perjalanan dan lain sebagainya. Kalau Anda hobi jalan-jalan, bisa itu dikombinasikan. Anda hobi fotografer, itu bisa menjadi mata pencaharian ya. Jadi semua potensi yang ada di dalam diri kita itu adalah modal yang paling besar ya, modal yang paling besar. Nah, kalau contoh yang sederhana lagi, oh saya nggak punya potensi apa-apa, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, kita bisa menjadi seorang penjual ya. Kita menjadi seorang penjual tentu tidak memerlukan modal. Kita di sini tidak mempromosikan satu produk tertentu ya, tapi kan Anda juga tahu misalnya ada yang menjual satu produk ya kan, satu jasa gitu kan, satu jasa atau satu produk. Nah, itu yang dibutuhkan apa? Ya hanya Anda perlu mungkin tebal muka itu ya, karena bisa saja orang itu sudah ditawarin berkali-kali ya kan. Nah, tebal muka, Anda punya semangat, dan kalau ditolak itu bukan berarti Anda itu gagal ya kan. Anda terus coba. Nah, dari situ paling tidak membentuk mental Anda. Nah, memang tidak bisa kita usaha mau hari ini dagang besok untung berkali-kali lipat, itu tidak bisa ya. Jadi semua itu perlu yang namanya proses ya. Perlu proses, perlu perjuangan, perlu ketekunan ya, perlu konsistensi, dan begitu menghadapi masalah justru Anda lebih bersemangat, bukan sebaliknya. Nah, itu kuncinya ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 2800. Selamat malam, saya Arwin di Batam Center. Malam Arwin. Saya divonis dokter terkena anemia dan jantung. Tapi apakah impian saya untuk seorang istri apakah akan tercapai? Terima kasih Arwin di Batam Center, mohon dukungan semangatnya ya. Terima kasih. Oh, pasti Arwin. Ya, silakan Bu, bisa di-share yang waktu sakit dulu. Bukan berarti kita sakit terus kita nggak punya impian ya, enggak ya. Impian itu tetap ada, apapun keadaan kita senang, kita sakit, kita punya uang, kita nggak punya uang, kita tetap punya impian, itu nggak masalah. Bukan berarti keadaan kita terpuruk terus kita nggak boleh punya impian, enggak ya. Jadi saya pun dulu ya pernah sakit. Nah, waktu saya sakit pun saya nggak bisa jalan. Apa waktu itu saya jadi menjadi orang yang ya apa sih yang bisa saya lakukan? Seakan-akan cuma tinggal tunggu waktu seperti itu. Enggak ya, Mbak, justru pada saat itu ya kita itu bisa melihat kalau gimana ya, kita bisa memakai waktu kita itu lebih efektif lagi gitu. Jadi jangan sampai penyakit itu menjadi penghalang bagi kita untuk berkarya. Enggak ya. Jadi kalau pada saat kita mikir ya, aduh karena sakit ini saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma bisanya di kamar, saya bisanya tidur gitu lah, itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Tapi pada saat Arwin ngerasa meskipun saya sakit, saya bisa kok, impian saya masih bisa punya istri, saya masih bisa punya keluarga, itu bisa gitu loh. Saya pun ngalamin seperti itu pada saat saya nggak berdaya, saya masih tetap punya keluarga. Nggak berarti semuanya hilang, semuanya nggak ada harapan lagi, enggak ya. Berapa banyak orang yang mereka
kelihatannya nih, kelihatan kasat matanya, kelihatan mereka tidak ada harapan lagi, kelihatannya apa sih yang bisa mereka lakukan untuk kedepannya, kelihatannya nggak ada apa-apa lagi. Tapi di balik itu kita bisa lihat ya, banyak orang. Saya pernah tahu ada satu pembicara, dia itu punya keterbatasan fisik, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Dia bisa apapun apa yang dia ceritain, apa yang dia sharing itu bisa membuat orang tuh bersemangat, bisa membuat orang tuh jadi bangkit gitu. Jadi jangan karena keterbatasan kita jadi terpuruk seperti itu. Jadi percaya kalau Tuhan ada bersama-sama kita. Ya, mungkin saya tambahkan, ada orang yang kena vonis sakit tumor ya, tumor yang cukup ganas dan tinggal menghitung hari, sehingga dia pikir saya tinggal menghitung hari ya, saya habiskan waktu saya untuk menguatkan. Jadi dia berkeliling ke rumah sakit, dia menguatkan orang-orang yang terkena kanker. Nah, yang luar biasa dengan dia membagikan semangat orang supaya terus-menerus memiliki pengharapan. Beberapa lama kemudian tumornya itu hilang, ya, hilang dengan sendirinya. Jadi Arwin tidak usah fokus kepada penyakit yang Arwin derita, ya. Arwin fokus kepada apa yang bisa Arwin lakukan, berikan semangat sama seperti dulu waktu masih sehat, ya. Bahkan mungkin lebih lagi. Benar. Nah, itu saya percaya itu akan menjadi obat yang manjur, ya. Dan percayalah bahwa ada pasangan yang menanti Anda, yang bisa menerima Anda apa adanya. Tidak oh kamu sehat ya, atau oh kamu sakit saya nggak mau. Ya kalau dia bilang kamu sakit saya nggak mau, berarti itu bukan jodoh Anda. Ya, Anda Tuhan akan menyediakan pasangan yang akan bisa merawat, yang akan bisa menyayangi, mengasihi Arwin gitu, pribadinya, bukan karena kesehatannya gitu. Ya, ini kita ke SMS selanjutnya dari 3105. Selamat malam. Aku adalah seorang yang miskin dan hidupku serba kekurangan. Setiap waktu dan setiap saat aku berjuang gak kenal lelah demi impian menjadi orang sukses. Namun sesudah bertolak belakang, itu hanya sebuah impian dan terus impian. Kenyataan gak pernah ada. Apa ini sudah menjadi takdir Tuhan untuk hidup sudah segini saja. Nah, gimana menurut Bapak Dani? Gini, pada saat kita fokus ya pada apa yang tidak kita miliki, kita akan ngerasa kita miskin, benar ya. Tapi pada saat kita fokus dengan apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita akan merasa luar biasa gitu loh, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Umpamanya tadi siapa ya yang tadi kirim SMS? Nggak ada namanya untuk Bapak yang kirim SMS ya. Mungkin secara materi ya, Bapak ngerasa Bapak kurang. Tapi materi kan bukan ukuran untuk kita katakan kita miskin atau kaya. Kalau Bapak mau menyadarin, kalau Bapak bisa sempurna, punya tangan, punya kaki, itu merupakan kekayaan yang begitu luar biasa nih. Umpamanya nih suatu kali, ada orang nih yang perlu kaki. Ada orang itu dia nggak punya kaki, terus dia ngomong sama Bapak, Pak mau nggak jual kakinya Bapak, 10 miliar deh saya beli Pak, biar saya punya kaki. Bapak nggak punya kaki nggak apa-apa ya, tapi Bapak punya 10 miliar, kira-kira Bapak mau nggak? 10 miliar banyak loh Pak, tapi Bapak nggak punya kaki. Tentu saya percaya nggak mau kan Pak, saya pun nggak mau dibayar lebih banyak pun saya nggak mau gitu loh. Nah dengan begitu Bapak hitung aja anggota-anggota tubuh yang Bapak miliki, kaki 2, kita punya tangan, kita punya kesehatan, itu luar biasa, itu mahal banget gitu loh. Dan berapa banyak juga orang-orang yang mungkin secara materi mereka lebih, tapi juga mereka sakit. Dan saya pernah tahu ada satu pengusaha pada saat itu dia punya anak yang baru lahir, dia menderita jantung bocor gitu loh. Jantung bocor, anak tuh masih baby sekitar 3 bulan. Pada saat itu dia berkata pada suami saya, dia bilang gini, kalau anakku saja bisa sembuh, seluruh hartaku saya kasih deh, perusahaanku saya kasih biar anak saya bisa sembuh. Bayangkan orang bisa mempertaruhkan semuanya tuh demi satu kesehatan loh. Dan jadi kalau kita mempunyai badan tubuh yang sempurna, itu merupakan harta kekayaan yang begitu luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau untuk
materi kan sifatnya juga nggak kekal ya. Kalau pada saat kita dipanggil kembali pulang ke rumah Bapak, itu pun udah kita bawa. Itu kan semuanya ada titipan yang Maha Kuasa kepada kita untuk kita menjadi pengelola. Jadi jangan karena materi kita jadi berkecil hati dan kita merasa ini nih saya sudah nggak punya impian lagi karena saya nggak mampu berbuat apa-apa, saya cuma orang miskin, saya orang bodoh. Nggak seperti itu gitu. Dan mungkin Bapak pernah baca ya di koran Batampo sekitar 3 bulan yang lalu ada kan anak seorang tukang beca yang menjadi wisudawan terbaik di Jogja rasanya apa di Jakarta. Itu jadi waktu itu dia pergi wisuda di bonceng bapaknya naik beca gitu seperti itu. Dan saya ngerasa luar biasa, bukan berarti orang yang kelihatannya profesi bapaknya tukang beca terus anaknya nggak punya impian, enggak ya, tapi justru anaknya bisa menjadi wisudawan terbaik di universitas itu. Kalau nggak salah di Jakarta atau di Jogja seperti itu. Dan sebenarnya Bapak tadi kan SMS-nya menggambarkan Bapak tidak memiliki satu impian, karena Bapak mengatakan miskin, susah, pas-pasan. Bapak harus merubah, bukan berarti saya meminta Bapak untuk mengatakan sesuatu, gimana sih mau bilang saya kaya, orang makan aja susah. Tapi Bapak harus mulai percaya bahwa ya terima kasih Tuhan, saya orang yang kaya gitu. Mulai dari tadi, karena saya punya kesehatan, saya punya jasmani yang baik, yang sempurna. Itu mental kita adalah mental kaya dulu gitu Pak. Nah, jadi nanti kalau Bapak kaya, Bapak nggak kaget, ya kira-kira gitu. Tapi kalau Bapak setiap hari merasakan bahwa oh iya memang saya yang susah gitu, bagaimana kita mau memikirkan bahwa kita akan menjadi orang yang berhasil? Nah, itu yang mungkin Bapak setiap kali SMS, setiap kali bicara dengan orang, Bapak harus mulai merubah. Jangan Bapak bilang sama tetangga, sama saudara, aduh hidup saya susah, buat makan aja susah. Tapi Bapak harus mulai rubah dan katakan bahwa walaupun saya makan mungkin 1 kali sehari, tapi saya merasa saya orang kaya. Kenapa? Karena saya sehat, saya masih bisa kerja, saya masih bisa usaha, ya saya masih bisa ngobrol sama tetangga. Nah, tetangga Anda akan melihat, wah Bapak ini luar biasa. Nah, mungkin Bapak akan menjadi sumber berita yang baik gitu, dan mereka akan simpati dan bagaimana supaya bisa membantu Bapak itu, tapi bukan dengan mengeluh ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita bagikan untuk Bapak. Sampai selanjutnya Dari 2168, selamat malam New Life, saya Agus Ramdhani. Terkadang saya memimpikan hayalan tingkat tinggi sampai-sampai saya hampir stres. Tetapi buktinya nihil. Apakah Tuhan memberikan impian saya ini tertunda akan menjadi kenyataan? salah nggak sih Sampai punya stres. impian yang tinggi, tapi sampai stres? Setiap orang pasti punya impian. Dan kalau punya impian tinggi menurut saya nggak masalah, nggak salah gitu loh. Malah kan ada kan peribahasa dikatakan gantunglah cita-citamu setinggi langit ya. Ada kan seperti itu kan, nggak masalah. Cuma kita juga harus dibarengin dengan apa sih yang kita rencanakan untuk kita bisa mencapai impian itu. Bukan berarti kita punya impian yang tinggi terus kita nggak melakukan apa-apa. Otomatis kalau kita nggak melakukan apa-apa, apa yang bisa kita capai? Nggak ada kan. Tapi pada saat kita melakukan sesuatu nih, mesti ada yang hasil yang kita capai. Nah pada saat itu ya seperti tadi dikatakan Pak Bagus, kita mesti bisa mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Nah pada saat kita nggak bisa mengucap syukur, ya itu jadinya kita bisa stres. Kok seperti ini sih, kok belum sesuai nih. Padahal impiannya kita ini sudah ada, sudah kita pegang. Mungkin belum seperti tahapnya, belum sempurna banget. Tapi percaya impian itu kan mesti progresif, tambah lama tambah akan menjadi sempurna. Iya. Kakak sama selanjutnya dari 3528, saya benar-benar mencintai suami saya. Tapi kenapa suami saya suka main cewek, judi, jarang kasih uang? Gimana? Apakah saya bisa mempertahankan rumah tangga saya? Terima kasih. Ya mungkin kalau untuk ibu yang SMS, karena mungkin penyebabnya, permasalahannya kita mungkin tidak bisa mungkin setelah ini atau besok ya, mungkin ibu bisa SMS lebih detail ke New Life ke nomor
yang tertera di layar TV, sehingga Ibu bisa jelaskan secara lebih rinci ya, bagaimana sih kehidupan perkawinan Ibu dengan suami, apa sih penyebabnya. Nah, itu kan banyak faktor ya. Jadi kita tidak bisa memberikan satu judgement atau keputusan, oh suami ini pasti suaminya nggak benar gitu kan. Nah, tapi bukan berarti terus Ibu, oh ini Ibu yang salah gitu, bukan. Yang penting dengan mencari penyebabnya, maka kita bisa lebih memberikan masukan ya kan, berdasarkan pengalaman sahabat-sahabat kami, berdasarkan pengalaman pemirsa New Life yang hubungannya dipulihkan. Nah, itu kita bisa melihat gitu. Nah, jadi mungkin setelah siaran ini atau besok Ibu bisa SMS yang lebih rinci ke nomor yang tertera di layar kaca ya. Ya, dan kami infokan buat pemirsa yang mungkin mau bertemu dengan narasumber kami, New Life sangat terbuka dan semua layanan yang diberikan di New Life semuanya gratis. Cuma-cuma tidak ada biaya sedikit pun, pemirsa jangan ragu-ragu, dan semua rahasia kami jamin kerahasiaannya. Pemirsa bisa menghubungi di nomor yang sama kapanpun, pemirsa bisa undang narasumber kami, bisa janjian bertemu di mana sesuai dengan yang Ibu bisa waktu. Jadi tinggal disesuaikan, bisa menghubungi di 0819 081 77 771, free, gratis dan cuma-cuma. Pemirsa jangan takut. Kita ke SMS selanjutnya. Ya. Dari 8777. Saya mau tanya ya Pak, saya punya impian biar badan saya tetap selalu sehat. Dari Dika. Kalau saya biasanya saya langsing Pak. Ya, jadi kalau orang banyak mengatakan bahwa dulu saya sakit-sakitan, ya. Jadi orang banyak mengatakan bahwa dengan kita berolahraga maka kita akan sehat, ya. Bukan berarti terus jangan berolahraga, ya. Tapi sebenarnya kesehatan yang terutama itu adalah bagaimana kita bisa mengelola stres, ya. Stres itu bisa dari berbagai macam, ya, penyebabnya, ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita yakin bahwa kita ini diberikan kesehatan. Ya, Tuhan berikan kita kesehatan setiap hari, dan setiap hari kesehatan itu semakin bertambah. Nah, Anda harus percaya bahwa kesehatan itu berasal dari Tuhan, ya. Tuhan yang berikan. Tentu kita harus menjaga juga pola makan, ya. Jangan kita percaya terus kemudian setiap hari kita makan sate kambing misalnya, ya. Makan sate kambing, makan jeroan, makan santan. Nah, itu mungkin akan membawa akibat yang tidak baik, ya. Jadi pola pikir dan kepercayaan, keyakinan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan jasmani yang sempurna, dan kita jaga dengan apa? Dengan kita ya memiliki pola hidup yang sehat, ya, memiliki pola hidup yang sehat, pola makan yang wajar, yang tidak berlebihan, ya, sehingga apa yang kita percaya itu selalu terjadi setiap hari, ya. Itu saja. Nah, kalau ingin lebih, misalnya ada satu hobi, ya, hobinya lari pagi, hobinya naik sepeda dan lain sebagainya, itu silahkan aja, itu juga sehat, ya. Tapi kalau sesuatu yang berlebihan juga tidak sehat gitu. Jadi misalnya naik sepeda keliling Batam gitu, ya, itu tidak sehat, ya, seharian, ya kan. Nah, jadi mungkin itu resepnya, ya. Ya, luar biasa sekali. Tapi sayang sekali waktu yang memisahkan pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Nah, mungkin di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan buat pemirsa yang ada di rumah, buat Ibu Elvi. Kalau dari saya, kita mau punya impian itu tidak salah. Kita mau punya impian yang besar itu nggak salah. Cuma semuanya kita punya impian, tapi juga dibarengin dengan kita juga punya usaha. Kita ada step-stepnya yang sudah kita rancang, yang sudah kita siapkan untuk mencapai impian kita. Dan semuanya tentunya tidak terlepas dengan turut campur tangan Tuhan. Iya. Kalau dari Pak Bagus? Ya, dari saya teruslah bermimpi
dan teruslah percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan syukuri apa yang sudah ada di dalam diri Anda, apa yang sudah Anda punya, dan apa yang menjadi harapan-harapan Anda syukuri setiap hari, dan itu akan terjadi terus-menerus di dalam kehidupan Anda. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih buat Ibu Ervi, buat Bapak Bagus pada malam hari ini. Sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami dapat bacakan berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubungi di nomor yang sama di 0819 081 77771. Ya, pemirsa yang mau bertemu dengan narasumber bisa menghubungi di nomor yang sama. Semua layanan yang diberikan oleh free. Kami mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang Jumat-Jumat kemarin dengan tema yang luar biasa juga. Pemirsa bisa bergabung di Facebook atau di YouTube dengan nama New Life spasi Batam TV. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life Setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda.